Beberapa waktu berlalu, Itsuki membangunkan Hinako seperti biasa. Dan Hinako berkata, aku nggak mau sekolah. Loh, kalau kayak gitu nikah aja udah yuk sama aku. Itsuki ingin membersihkan liur Hinako dengan sapu tangannya. Tapi Hinako yang tadinya mager, tiba-tiba jadi tersentak ke kumpul nyawanya dan akan melakukannya sendiri. Itsuki juga sudah mempersiapkan seragam sekolah dan Hinako akan ditelanjangi. Maksudnya Hinako akan memakai seragam sekolahnya sendiri. Tapi yang berbeda kali ini adalah Hinako selalu tersipu malu setiap bertatap mata dengan Itsuki semenjak acara pesta tahunan waktu itu. Shizune bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Hinako gitu kan. Bahkan Hinako berpesan kepada Shizune untuk tidak mengizinkan Itsuki untuk membangunkannya lagi setiap pagi. Itsuki juga merasa kebingungan karena memang akhir-akhir ini dia selalu begitu. Bahkan ketika di mobil pun Hinako menjauhkan diri dari Itsuki. Biasanya dia bobok di bahunya ya kan, sekarang malah nyender di jendela. Pada saat Itsuki dan Hinako masuk ke sekolah, mereka melihat papan nilai UTS yang baru saja ditampilkan di sana. Tentu saja Hinako berada di peringkat pertama dan Mirei kedua. Itsuki berada di bawah peringkat 50, jadi namanya tidak akan tampil di sana. Hinako pun dikelilingi para gadis dan memujinya, sedangkan Mirei gigit-gigit bibir karena kalah dari peringkat 1 dan lebih baik daripada peringkat 3 gitu kan. Itu adalah hal yang paling menyakitkan, tapi seenggaknya Mirei menganggap ini sebuah kemajuan karena skornya dengan Hinako hanya beda tipis banget, sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Dia juga geram kepada Itsuki, bisa-bisanya dia ada di peringkat 50 ke bawah, padahal Mirei sudah ngajarin dia MTK. Awalnya Itsuki merasa sudah cukup dengan nilai seperti itu, tapi Mirei menjadi galak kepada Itsuki karena kalau targetnya terlalu rendah, Itsuki bakalan susah berkembang. Mirei memiliki ide untuk Itsuki belajar bersamanya setelah pulang sekolah di kafe. Hanya berdua aja, biar bisa lebih intim belajarnya. Hoho, kalau ini sih sepertinya akal-akalan Mirei ya, biar bisa makin deket sama Itsuki. Bridgingnya bisaan aja mbak-mbak satu ini, kekeh banget loh pengen ngajarin Itsuki. Mirei membawa Itsuki ke balkon sekolah untuk berbicara empat mata. Dia jujur bahwa ini adalah pertama kalinya Mirei mengajari seseorang, terutama saat acara kelompok belajar bersama waktu itu. Mirei sangat senang karena acara ini juga bisa membantunya untuk menaikkan nilai. Semakin sering Mirei mengajari seseorang, semakin tinggi juga pemahamannya dalam mapel tersebut. Mirei juga merasa bahwa Itsuki minder dengan akademi ini yang berisi para siswa konglomerat. Dan tebakannya Mirei benar, Itsuki mengakuinya dan Mirei menyuruh Itsuki untuk lebih percaya diri karena dia adalah lelaki sejati. Itsuki memuji Mirei karena dia bisa memahami orang lain dengan baik. Tapi bagi Mirei, itu adalah hal yang biasa saja. Lagi pula dia juga merasakan hal yang... Lagi-lagi Mirei berhenti mengucapkan sesuatu di depan Itsuki. Seperti waktu itu, Mirei mengatakan bahwa semua emosional hati terlihat dari raut wajah dan sikap Itsuki. Mirei ingin balas budi kepada Itsuki karena berkat ajakan kelompok belajarnya waktu itu. Awalnya Itsuki rendah diri dan menolak, tapi Mirei tetap memaksanya. Dan Itsuki meminta untuk diajari table manner saja kepada Mirei. Malam harinya, Itsuki meminta izin kepada Shizune tentang rencananya dengan Mirei, dan Shizune pun mengizinkannya. Udah kayak emaknya aja nih Shizune ya. Shizune juga memberi pesan dari Kagen kepada Itsuki bahwa Kagen ingin Itsuki memperluas koneksi Hinako dan terus mendukungnya. Shizune kemudian memberitahu Hinako tentang rencana Itsuki besok, sedangkan Itsuki akan meneruskan belajar teori konglomeratnya terlebih dahulu. Setelah Itsuki selesai belajar, dia mandi bareng Hinako seperti biasa, dan terlihat Hinako yang lagi maam es krim sambil bad mood di sana. Itsuki memberikannya es krim untuk menghibur hatinya Hinako, dan pelan-pelan moodnya kembali membaik. Dia berpikir bahwa Itsuki melakukan pembelajaran dengan Mirei demi kebaikan Hinako nanti. Jadi tidak ada masalah ya kan, tapi tetap aja Hinako ngedumel sama Itsuki karena dia nggak suka cara atau ide tersebut. Hoho, Hinako cemburu nih. Hinako pun menyetujuinya dengan perasaan yang mengganjal banget guys. Itsuki kemudian mengatakan bahwa hari ini Hinako tidak terlihat seperti menghindarinya. Dari yang sudah
sudah, menurut Itsuki, Hinako seperti tidak ingin dekat-dekat dengannya. Hinako pun menyangkal pikiran Itsuki dan dia diam-diam buang muka sambil tersipu malu tuh. Kamu gak bakal ngerti apa yang aku rasain. Aku gak mau bilang apa-apa. Cihuy. Ketika Itsuki keramas bareng Hinako, ketika Itsuki keramasin Hinako, dia bertanya-tanya, kenapa Hinako pakai baju renang sekolah? Biasanya dia pakai bikini putih gitu kan? Hinako tersentak tersipu malu lagi dan berkata, nggak apa-apa kok. Itsuki masih penasaran dong karena biasanya kalau pakai bikini aja udah gerah sampai dilepas. Tapi kalau yang pakai baju renang bukannya tambah gerah ya? Udah cepet ayo keramasin aku aja, kata Hinako. Dia pun tetap tersipu malu tuh selama dikeramasin Itsuki ya kan? Dan Itsuki izin kendorin baju renangnya karena ada sebagian rambut Hinako yang masuk ke punggungnya. Baru aja buka setengah, Hinako langsung gak tahan geli-geli berahi gimana gitu dan menghindari Itsuki lagi. Ya lagian pakai acara dibuka segala kan bisa tinggal ditarik pelan-pelan rambutnya toh ya mas. Kalau gini mah jadi nyelam terlalu dalam akunya. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Itsuki dan Mirei belajar bersama seperti janji yang sudah mereka buat. Beberapa menit berlalu dan Mirei mengakui bahwa Itsuki ternyata belajar mapel setiap hari di rumah demi nilai terbaiknya. Itsuki kemudian penasaran kenapa Mirei sebegitunya pengen kalahin Konohana. Mirei mengatakan bahwa persaingan itu diciptakan oleh dirinya sendiri, bukan dari prinsip ataupun tuntutan keluarga. Menurutnya ini adalah sebuah kewajiban, kebahagiaan, dan kebanggaan tersendiri untuk membawa nama keluarga Tennoji semakin terkenal. Mirei juga tidak memiliki dendam pribadi dengan Konohana, jadinya mereka tidak memiliki masalah apapun. Mirei akan melakukan apapun demi bisa berkontribusi di keluarga Tennoji. Setelah selesai belajar mapel, mereka melanjutkannya dengan belajar table manner. Tapi sebelum dimulai, Itsuki meminta tolong kepada Mirei untuk mendahulukan pelajaran table manner terlebih dahulu besok-besok. Mirei menyetujuinya dan penasaran dengan permintaan Itsuki. Tapi Itsuki tidak bisa mengatakan yang sebenarnya karena dia adalah pengasuh Hinako guys. Mereka pun makan malam di cafe akademi hanya berdua saja dan setelah itu ngobrol-ngobrol ngalur ngidul tentang table manner. Setelah Itsuki pulang, dia masih belajar mapel untuk mempertahankan nilainya di akademi. Tentu ada Hinako yang lagi rebahan di sana dan bertanya, apa belajarnya asik sama Tennoji? Sis langsung to the point loh ya cemburunya. Itsuki mengatakan bahwa Tennoji memang tidak kenal kompromi dalam mengajari sesuatu. Jadi mau nggak mau, Itsuki juga harus mengimbangi pace-nya. Hinako cuma balas kayak gitu karena saking cemburunya dia. Itsuki akan mengantarkan Hinako ke kamarnya, tapi Hinako nggak mau dan pengennya bobok di sana. Tentu saja Itsuki melarangnya. Kalau gitu elus-elus kepalaku dong, kata Hinako. Itsuki pun bingung, padahal waktu di acara pesta tahunan itu Hinako nggak suka dielus-elus. Hinako buang muka sambil tersipu malu lagi dan mengatakan bahwa dia bukannya nggak suka dielus-elus, tapi sesuatu. Belum selesai ngomong langsung rebahan lagi Hinako di sana. Itsuki pun segera mengelus-ngelus kepala Hinako dari belakang dan tak lama kemudian Itsuki yang malah ketiduran di samping Hinako. Hinako pun mengerti dengan betapa lelahnya Itsuki selama seharian ini menjadi pengasuhnya sekaligus acara bersama Mirei tadi. Ini adalah pertama kalinya Hinako melihat wajah Itsuki ketika tidur. Hinako juga melihat buku teori yang isinya serba menjadi pengasuh khusus Hinako. Terlihat di sana juga ada banyak catatan yang Itsuki buat sendiri demi menyenangkan hatinya. Tak lama kemudian Shizune masuk ke kamar Itsuki untuk mencari Hinako dan Hinako menyuruh Shizune memelankan suaranya karena Itsuki ketiduran di sana. Shizune tidak habis pikir bahwa Itsuki bisa terlihat seperti ini di depan Hinako. Shizune kemudian mengantarkan Hinako ke kamarnya dan Hinako mengajak Shizune curcol sebentar tentang Itsuki. Akhir-akhir ini perasaan Hinako sangat aneh ketika berada di dekatnya. Seperti ada yang meledak-ledak, tapi terkadang juga merasa sedih ketika memikirkan tentang Itsuki. Hinako yang sudah sampai di kamarnya segera rebahan dan sempat berpikir, apa jangan-jangan Itsuki menuruti keinginanku hanya karena pekerjaan wajibnya? Shizune pun menenangkannya. Dia sudah melihat Itsuki selama ini dan dia tahu bahwa Itsuki mendampingi Hinako bukan cuma karena pekerjaannya aja, tapi itu juga berasal dari keinginan di tekadnya. Jika Hinako memperhatikan Itsuki beberapa waktu ke depan, sebentar lagi pasti Hinako akan memahami maksud Shizune. Shizune baru pertama kali mendengar curhatan Hinako tentang pengasuhnya. Padahal selama ini Hinako biasa aja. Terlebih lagi Hinako mengutarakan apa yang dia rasakan sekarang. Setelah itu Shizune pun keluar kamar Hinako dan akan semakin mengawasi Hinako dan Itsuki layaknya seorang ibu. 母親のような気持ちになるのは
まだ早いです。 Seminggu sudah berlalu, Mirei dan Itsuki akan belajar di kediaman Tennoji karena kafe akademi tutup hari ini. Itsuki disambut hangat oleh bapak Mirei dan beliau sangat senang melihat Mirei yang membawa seorang cowok ke rumahnya. Tentu saja bapak Mirei langsung menginterogasi Itsuki. Udah sejauh apa hubungan mereka? Itsuki gemeteran dan Mirei mengatakan bahwa mereka belum ngapa-ngapain. Dan terlihat Mirei yang tersipu malu di sana. Bener kan? Ini mah kesempatan Mirei buat deketin Itsuki. Bapak Mirei memberikan semangat kepada Itsuki dan beliau akan ikut makan malam bersama mereka. Mirei sudah memberitahu bapaknya tentang Itsuki, jadi beliau sangat menunggu kedatangannya. Setelah selesai makan malam, bapak Mirei kagum dengan table manner yang sudah Itsuki pelajari. Tidak ada yang aneh, tapi Mirei menyangkalnya karena bapaknya terlalu toleransi tentang hal itu. Itsuki masih ada miss di beberapa momen. Itsuki kemudian bertanya bagaimana cara mengurangi rasa gugup dalam hal table manner ini. Bapak Mirei kasih saran untuk membiasakan diri terlebih dahulu karena semua orang pasti begitu saat pertama kali mengenal table manner. Seenggaknya Itsuki sudah mencoba terus-menerus. Kegagalan juga awal dari keberhasilan. Jadi Itsuki harus percaya diri untuk mengambil tindakan. Sembari mereka mengobrol, ternyata hujan turun seketika dengan derasnya. Karena itu Bapak Mirei menyuruh Itsuki untuk menginap malam ini dan Mirei sangat menyetujuinya. Itsuki menerimanya dan segera mengabari Shizune. Sumpah ini Shizune udah kayak emak ya. Dari episode awal sampai sekarang loh, memang gak salah pilihanku. Mirei dan Shizune pantas untuk jadi istriku. Tapi Shizune memberitahu Itsuki bahwa Hinako pasti bakalan ngambek karena Itsuki tidak ada di sampingnya malam ini. Itsuki sudah memahaminya dan meminta tolong kepada Shizune tentang ini. Mirei kemudian mengantarkan Itsuki ke kamar tamu, memberitahu baju gantinya di lemari dan tempat pemandian umum di sana. Itsuki pun langsung ke pemandian umum khusus laki-laki dan selang beberapa menit tiba-tiba ada seorang wanita yang mendekati Itsuki di sana. Itsuki gemeteran dan mengira kalau dia adalah Mirei. Tapi ketika dipanggil Tennoji, lah dalah malah emaknya anjir. Mandi barenglah mereka di sana. Emaknya Mirei memperkenalkan dirinya kepada Itsuki dan dia sudah mendengar cerita tentang Itsuki dari Mirei. BTW, Itsuki sudah nahan diri di sana ya. Berasa dejavu dan harus mempertahankan iman dari pemandangan yang sedang dia lihat saat ini. Mereka pun ngobrol-ngobrol tentang Mirei di sekolah seperti apa dan ngalor ngidul pokoknya. Tapi emaknya Mirei mah anteng-anteng baik. Lawang dia sudah punya suami kan. Itsuki yang teriak ketar-ketir jir. Dia mengingatkan bahwa ini adalah pemandian untuk pria. Dan Mirei yang mendengar teriakan Itsuki pun mencoba untuk bertanya, "Oh Itsuki, kamu baik-baik aja di sana?" Gak pakai basa-basi, emaknya Mirei malah bilang, "Ara, Mirei kamu di sana? Mama kayaknya salah masuk nih." Sekarang malah Mirei yang ketar-ketir. Mirei segera ke pemandian pria untuk memperingati emaknya untuk pindah tempat. Tapi Mirei sendiri malah kebablasan tuh. Dia juga nunjukin lekuk tubuhnya yang indah kepada Itsuki secara nggak langsung. Itsuki buang muka ke kanan, tapi emaknya Mirei malah berdiri dari kolam pemandian dan lagi pakai bikini seksoi melehot yang lebih menggoda dari baju dinas. Itsuki buang muka ke kiri lagi, tapi Mirei masih ada di sana dengan aduhainya. Kiri kena, kanan kena, ujung-ujungnya mata Itsuki auto fokus ke emaknya Mirei. Aduh, enak banget bangke. Emang gak salah Itsuki ini autofokusnya langsung ke yang lebih mateng. Selesai mandi, Itsuki kembali ke kamar untuk meneruskan belajarnya. Dan tak lama kemudian, Mirei mengantarkan teh herbal buatannya untuk diminum bersama Itsuki. Mirei kagum karena Itsuki sangat rajin belajar dan berjuang sampai larut malam begini. Kemudian mereka menikmati teh bersama dan Itsuki melihat ke arah Mirei terus dari tadi. Karena gaya rambutnya berbeda dari biasanya, Mirei menyadari tatapan Itsuki dan menggodanya. Haha, apa kamu sudah mulai jatuh cinta kepadaku? Itsuki pun jadi salting di sana. この私に見とれていますの？大丈夫ですか? Mirei kemudian membuka obrolan bahwa dia sekali lagi berterima kasih kepada Itsuki karena sudah mengajaknya belajar kelompok waktu itu. Sejak bertemu dengan Itsuki, kehidupan sekolah Mirei menjadi sangat menyenangkan. Terlebih lagi, tekad belajar Itsuki sangat kuat dan membuat Mirei menjadi bersemangat setiap kali bersamanya. Jika Itsuki berhasil mendapatkan peringkat 10 besar, Mirei akan merekrut Itsuki sebagai tangan kanannya ketika sudah lulus nanti. Tapi Mirei pengen Itsuki percaya diri terlebih
terlebih dahulu. Dan Mirei nggak mau Itsuki meragukan kemauannya sendiri. Walah Re, ini mah jatuhnya nyatain perasaan secara halus sih. Cihuy. Itsuki merespon bahwa dia merasa senang ketika belajar bersama Mirei. Dan dia juga membayangkan bagaimana nanti dia bekerja di masa depan. Sepertinya bisa menjadi hal yang menyenangkan jika Itsuki bisa merasakan hal yang sama di dunia kerja bersama Mirei. Mendengar itu, Mirei seneng banget lah dalam hati. Mana dia salting tipis-tipis pula sambil bayangin masa depannya bersama Itsuki. でもその前にそうなれば Iya. Tuh kan bener guys, malah Mirei sudah jatuh cinta loh. Bukan sekedar suka atau tertarik lagi, cuma yang nggak kelihatan aja. Berarti yang kemarin dia lagi telusurin latar belakang Itsuki juga bukan karena curiga atau apa ya, melainkan karena Mirei-nya yang kesenangan sama Itsuki. Tapi dia nggak mau nyatain perasaan dan justru malah nyari-nyari kesempatan biar bisa deket-deket sama Itsuki. Cihuy. Perfect banget ini cewek sumpah. Mana keluarganya welcome pula sama Itsuki. BTW Itsuki kebingungan dengan reaksi Mirei yang berbicara dan asik sendiri di sana. Mirei pun salting lagi dan menyuruh Itsuki untuk cuek aja kalau dia lagi kayak gitu. なんでもありませんわ。そろそろ失礼いたしますわね。 Mirei kemudian ingin Itsuki bersama-sama berteriak slogan khusus mereka berdua. Mirei yang memimpin dan Itsuki tinggal ikutin aja udah. Hey, ho, gulingan Prabowo. Keesokan harinya Itsuki berpamitan dengan Bapak Mirei dan Mirei. Dia juga berterima kasih atas jamuan mereka semalam. Bapak Mirei mengatakan bahwa Itsuki boleh main ke sana lagi kapanpun. Mereka pasti siap untuk menyambut hangat kedatangan Itsuki. Ketika Itsuki pergi menggunakan mobil pribadi, pura-pura lebih tepatnya, Bapak Mirei mengatakan bahwa sudah waktunya untuk Mirei menentukan tunangannya. Kedepannya bakalan ada banyak pria yang akan mendekati Mirei, dan diantaranya pasti punya niat jahat, hanya ingin memanfaatkan penguasaan dan kekuatan Tennoji saja. Menentukan tunangan secepatnya adalah keputusan yang terbaik untuk menghalangi mereka. Bapak Mirei melihat Itsuki sebagai lelaki yang baik, dan dia bertanya sekali lagi ke putri tersayangnya. Kamu beneran gak ada hubungan apa-apa sama Itsuki gitu? Mirei menjawab dengan tersipu malunya bahwa dia belum melakukan hubungan sejauh itu. Tapi jika memang menentukan pasangan bisa mempermudah keluarga Tennoji, Mirei siap untuk segera memilih tunangannya. Di dalam hati Mirei, dia akan sangat senang jika Itsuki menerima pekerjaan dari keluarga Tennoji di masa depan nanti. Karena Mirei sudah nyaman banget sama Itsuki. Nah lo, saingan jadinya sama Hinako. Pertengahan cerita malah jadi harem ya. Tapi genre aslinya tetap romcom jir. Mana fanservice penglaris video banyak banget lagi. Lama-lama jadi genre ecchi aja sekalian.